Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Sebelumnya yang terhormat Pak Sio SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata. Kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai hukum kebendaan. Tak kenal maka tak sayang, maka kami akan memperkenalkan diri kami. Selamat menyaksikan. Hukum kebendaan. Pengertian kebendaan menurut pasal 499 KUHP Perdata yang berbunyi, menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai hak milik. Pasal 500 KUH Perdata juga menjelaskan bahwa segala apa yang karena hukum perlekatan termasuk dalam sesuatu kebendaan, seperti pun segala hasil dari kebendaan itu, baik hasil karena alam maupun hasil pekerjaan orang, selama yang akhir-akhir ini melekat pada kebendaan itu, laksana dahan dan akar terpaut pada tanahnya. Kesemuanya itu adalah bagian dari kebendaan tadi. Selanjutnya dalam pasal 501 KUH Perdata yang berbunyi dengan tak mengurangi ketentuan-ketentuan istimewa menurut undang-undang atau karena perjanjian tiap-tiap hasil perdata adalah bagian dari suatu kebendaan jika selama dan hasil itu belum dapat ditagih. Selanjutnya ada prinsip pelekatan pada hukum kebendaan termasuk hasil alam, hasil pekerjaan orang, dan hasil perdata. Kemudian apa itu hasil alam, hasil pekerjaan orang, dan hasil perdata? Pasal 502 yang dinamakan hasil karena alam ialah 1. Segala sesuatu yang timbul dari tanah. 2. Segala apa yang merupakan hasil dari atau dilahirkan oleh binatang. Hasil karena pekerjaan orang yang ditarik dari tanah ialah segala apa yang diperoleh karena penanaman di atasnya. Yang dinamakan hasil perdata ialah uang sewa, uang upeti, uang angsuran, dan uang bunga. Berdasarkan ketentuan pasal 499 KUH Perdata dihubungkan dengan pasal 500, 501, dan pasal 502, maka syarat sesuatu dapat disebut benda ialah 1. Dapat menjadi objek hak milik, 2. Mempunyai nilai ekonomis, dan 3. Mempunyai kemandirian benda atau prinsip perlekatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembedaan benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud bersifat fisik, dapat dilihat dan diraba. Sedangkan benda tidak berwujud tidak bersifat fisik, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba. Benda tidak berwujud dapat berupa hak, maka tidak bisa diraba. Hak dapat berupa hak tuntut atau hak tagih. Hak tagih dilihat dari pasal 613 KUH Perdata. Nomor 1 ialah tagihan atas nama atau opname. Ciri debitor tahu secara pasti siapa kreditornya. Akibat hukumnya, debitur hanya membayar pada kreditor yang telah ditentukan. Tagihan ini dapat dialihkan dengan cara dijual. Harus digunakan suatu akta cesi. Selanjutnya nomor 2, tagihan atas pengganti atau end order. Debitur tidak mengetahui siapa kreditor yang akan menagih, karena sejak semula telah dibuat tertulis ada disediakan nama-nama yang akan menjadi kreditornya. Nama kreditor ditulis di balik atau di punggung surat atau endorse dan menyerahkan suratnya yang contohnya berupa cek. Nomor 3 adalah tagihan atas bawa atau end order. Tagihan ini dibuat secara tertulis. Nilai tengah satu kesatuan dengan surat. Maka jika surat tagihan hilang, maka nilai tagihan juga hilang. Dilakukan dengan penyerahan nyata atas suratnya. Selanjutnya ada pembedaan benda dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Benda yang dapat dibagi apabila dibagi tidak akan menghilangkan hakikat benda tersebut. Sedangkan benda yang tidak dapat dibagi apabila dibagi akan menghilangkan sifat hakikat benda tersebut.
Maka pembedaan menjadi penting dalam hal pewarisan benda yang dapat dibagi secara in natura, sedangkan benda tidak bergerak harus dijual kemudian dibagikan kepada masing-masing ahli waris jika lebih dari satu ahli waris. Kebendaan yang sudah ada dan kebendaan yang akan ada. Pembedaan kebendaan atas kebendaan yang sudah ada dan akan ada ini penting bagi pelaksanaan perjanjian dan pelunasan jaminan utang. Pembedaan kebendaan ini didasarkan kepada ketentuan dalam pasal 1334 BW yang menyatakan 1. Barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. 2. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pasal 169, 176, dan 178. Berdasarkan ketentuan pasal 1334 BW tersebut, objek suatu perjanjian tidak meski benda-benda yang sudah ada, akan tetapi dapat benda-benda yang akan ada di kemudian hari, misalnya piutang. Selanjutnya, perbedaan buku 2 hukum kebendaan dan buku 3 hukum perikatan. Yang pertama, hukum kebendaan antara lain yaitu pertama harus dipatuhi dan bersifat memaksa, yang kedua tertutup. Maksudnya setiap orang tidak dapat mengadakan atau membuat hak-hak kebendaan yang baru selain yang diatur di dalam undang-undang. Yang ketiga, titik tekan hukum kebendaan ada pada hak kebendaan. Yang keempat, kebendaan bersifat absolut, yaitu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan kepada siapapun. Dan yang kelima, hak milik atas suatu benda memungkinkan pemiliknya menuntut siapapun yang melanggar hak tersebut seperti dalam pencurian atau perampasan. Selanjutnya yang kedua ada hukum perikatan, antara lain additional law atau sifatnya tambahan atau melengkapi. Yang kedua terbuka, maksudnya orang dapat mengadakan atau membuat hak-hak yang baru dalam perikatan selain yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, orang dimungkinkan untuk mengesampingkan atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam buku 3 KUHP Perdata kecuali ketentuan yang bersifat umum seperti syarat sah perjanjian pasal 1320 KUH Perdata. Yang keempat, setiap orang dimungkinkan untuk melakukan perjanjian apapun dari yang telah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Ini disebut asas kebebasan berkontrak. Yang kelima, titik tekan hukum perikatan ada pada hak perorangan. Dan yang keenam, perikatan bersifat relatif, hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu. Selanjutnya ada subjek hukum kebendaan, antara lain yaitu pertama eigenaar, orang yang memiliki atau pemilik. Yang kedua ada besitter, orang yang menguasai. Dan yang ketiga ada detentor atau orang yang menguasai barang milik orang lain seperti penyewa. Penjelasan selanjutnya ada terkait dengan benda dan hak kebendaan. Benda selain memberikan kenikmatan juga memberikan jaminan. Lembaga jaminan ditentukan oleh jenis benda tersebut. Hubungan hukum subjek hukum dengan kebendaan melahirkan hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda dan merupakan hak perdata. Hak ini memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang atas suatu benda untuk bertindak sendiri atas bendanya dan dapat dipertahankan terhadap siapa saja. Hak kebendaan dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu pertama, ada hak kebendaan yang memberikan jaminan, contohnya gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Yang kedua ada hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, contohnya hak milik dan bezit. Selanjutnya ada asas-asas hukum kebendaan, antara lain yaitu pertama ada asas dapat dipindah tangankan, yang kedua ada asas individual, yang ketiga ada asas totalitas pasal 500, 588, dan 606 KUHP Perdata, bergerak dari penyerahan
bezit atau penguasaan, daluarsa, dan jaminan. Yang kelima, ada tidak dapat dipisahkan. Pemilik tidak dapat memindahtangankan sebagian daripada wewenangnya yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya. Yang keenam, ada percampuran adalah suatu keadaan di mana dua hak atas benda yang sama yang semula terpisah kemudian berada dalam satu tangan orang yang sama sehingga hak yang lebih rendah atau terbatas akan lenyap karena tidak lagi relevan. Yang ketujuh, hak kebendaan terbatas kewenangannya. Maksudnya, hak atas suatu benda yang memberikan kewenangan terbatas kepada pemegang haknya tidak seluas hak milik. Contohnya, hak kebendaan terbatas adalah HGB, HGU, hak tanggungan, dan hak pakai. Yang kedelapan, hanya mungkin atas benda orang lain. Maksudnya, hak kebendaan terbatas hanya dapat dibebankan atas benda milik orang lain karena tujuannya adalah memberikan kewenangan terbatas kepada pihak yang bukan miliknya. Yang kesembilan, tidak mungkin atas hak miliknya itu sendiri. Maksudnya, seseorang tidak mungkin membuat hak kebendaan terbatas atas benda miliknya sendiri, karena itu akan bertentangan dengan sifat mutlak dan penuh dari hak milik. Yang kesepuluh, ada prioritas. Semua hak kebendaan memberikan hak yang sama dengan kewenangan dari hak milik sekalipun luasnya berbeda. Yang ke-11, publikasi, yaitu pengumuman kepada masyarakat mengenai status kepemilikan. Benda bergerak vs tidak bergerak. Benda bergerak. Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan atau berubah posisi dari suatu tempat ke tempat lain. Contoh benda bergerak antara lain mobil, motor, kapal, dan pesawat. Benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan atau berubah posisi dari suatu tempat ke tempat lain. Contoh benda tidak bergerak antara lain tanah, bangunan, dan rumah. Dalam hukum, kebendaan antara benda bergerak dan tidak bergerak penting dalam hal kepemilikan dan hak kewajiban. Macam leverin benda bergerak. Leverin benda bergerak dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain. Pertama, penyerahan fisik. Benda bergerak diserahkan secara langsung dari suatu pihak ke pihak lain. Yang kedua, penyerahan simbolis. Benda bergerak diserahkan melalui simbol atau tanda seperti kunci atau dokumen. Yang ketiga, penyerahan konstitutif. Benda bergerak diserahkan melalui perjanjian atau kontrak tanpa harus diserahkan secara fisik. Leverin benda bergerak penting dalam transaksi jual beli, sewa menyewa atau pemindahan hak milik. Penyerahan piutang. Penyerahan piutang adalah proses pengalihan hak piutang dari suatu pihak ke pihak lain. Ini dapat dilakukan melalui sesi, perjanjian antara pihak yang memiliki piutang atau kreditur dan pihak yang menerima piutang atau sesionaris. Yang kedua, perjualan piutang. Piutang dijual kepada pihak lain sehingga hak piutang berpihak ke pembeli. Penyerahan piutang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan seperti meningkatkan likuiditas dengan menjual piutang. Perusahaan dapat memperoleh dana tunai lebih cepat. Yang kedua, mengurangi risiko. Dengan mengalihkan piutang, perusahaan dapat mengurangi risiko tidak tertagihnya piutang. Penyerahan piutang harus dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyerahan benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan biasanya dilakukan melalui proses yang lebih formal dan memerlukan dokumen-dokumen yang sah seperti menurut pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai hak milik. Akta notaris, dokumen yang dibuat oleh notaris untuk
memformalkan penyerahan hak atas benda tidak bergerak. Yang kedua, pengesahan oleh pejabat. Penyerahan hak atas benda tidak bergerak harus didaftarkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Penyerahan benda tidak bergerak harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum, seperti kepastian hukum. Pihak yang melakukan penyerahan harus memiliki kepastian hukum yang sah. Yang kedua, kehendak bebas. Penyerahan harus dilakukan dengan kehendak bebas dan tanpa paksaan. Penyerahan benda tidak bergerak memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, sehingga penting untuk melakukan proses penyerahan dengan benda dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Klausal yang dilarang dalam hukum kebendaan dan perjanjian penamaan modal asing dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku. Namun, beberapa contoh klausal yang mungkin dilarang termasuk klausal yang melanggar hukum, klausal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti klausal yang memungkinkan diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, klausal yang tidak adil. Klausal yang tidak adil atau tidak seimbang antara pihak-pihak yang terkait, seperti klausal yang memungkinkan satu pihak untuk mengambil keuntungan tidak adil dari pihak lain. Yang ketiga, klausal yang melanggar peraturan penamaan modal asing. Klausal yang bertentangan dengan peraturan penamaan modal asing, seperti klausal yang memungkinkan kepemilikan asing yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contoh klausal yang memungkinkan dilarang dalam perjanjian penamaan modal asing termasuk klausal yang membatasi hak-hak pekerja lokal. Klausal yang membatasi hak-hak pekerja lokal atau memungkinkan perlakuan diskriminatif terhadap pekerja lokal. Yang kedua, klausal yang memungkinkan pencemaran lingkungan. Klausal yang memungkinkan pencemaran lingkungan atau pelanggaran peraturan lingkungan. Yang ketiga, klausal yang membatasi akses ke teknologi. Klausal yang membatasi akses ke teknologi atau membatasi kemampuan perusahaan lokal untuk mengembangkan teknologi. Perlindungan bahwa klausal yang dilarang dapat bervariasi tergantung pada konteks dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk memahami peraturan yang berlaku dan melakukan negosiasi yang seimbang dalam perjanjian penamaan modal asing. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.